sehingga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, bukan cuma kebaikan di dunia, tapi terlebih lagi, terutama lagi kebaikan di akhirat, maka Allah jadikan dia paham agamanya. Bukan Allah jadikan dia ahli dalam bidang dunia, ya, ahli dalam bidang teknik, ekonomi dan sebagainya, tapi Allah jadikan dia paham agamanya. Minimal hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban pribadinya. Ya, karena banyak orang sholat tapi hanya ikut-ikutan, tidak paham bagaimana tuntunan sholat yang sebenarnya. Ya. Demikian pula orang berpuasa hanya karena semua orang puasa dia ikut puasa. Anehnya lagi ada orang yang puasa tapi tidak sholat. Ya. Ini akibat hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, ketika Allah ingin jadikan seseorang itu mendapatkan kebaikan di dunia dan terutama di akhirat, Allah akan bimbing dia, Allah akan arahkan dia sehingga dia akan menjadi orang yang faham tentang ajaran agamanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini dari panitia meminta untuk menyampaikan pembahasan tentang kehidupan di alam kubur. Suatu kehidupan yang merupakan perkara yang gaib, yang kita tidak mengetahuinya karena kita belum pernah ke sana. Ada yang sudah pernah ke sana, Pak? Ya. Karena kita belum pernah ke sana, kita tidak bisa menceritakannya dari pengalaman kita. Ditambah lagi orang-orang yang sudah duluan ke sana, tidak ada yang balik, tidak ada yang bisa share pengalamannya. Ya. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahuinya, untuk mempelajarinya, kecuali melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan wahyu Allah Subhanahu wa taala sudah terputus dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan wahyu itu ada dua. Wahyu ada dua yang tidak terpisahkan. Yang pertama adalah Al-Quran, ya, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Dan ini apa yang disampaikan Jibril, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak ditambah, tidak dikurang. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Rasulullah pun menyampaikan ke umatnya qul juga. Padahal qul itu maknanya katakanlah. Harusnya kalau kita disuruh katakanlah iya, kita cukup bilang iya. Nah, ini menunjukkan Rasulullah tidak mengurangi, tidak meriwayatkan Al-Quran itu melalui maknanya saja. Apa yang disebutkan itulah yang beliau sampaikan. Qul ya qul, disampaikan. Ini wahyu yang pertama. Ada wahyu yang kedua. Inilah sabda Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kenapa dia wahyu? Benarkah ucapan Rasulullah SAW itu wahyu? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaminnya, bahwa apa yang diucapkan Rasulullah yang berkaitan dengan din, berkaitan dengan agama, tidaklah keluar dari hawa nafsu beliau, bukan dari pemikiran beliau, dari logika beliau, bukan. Allah sebutkan dalam surah An-Najm ayat yang ketiga dan keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah dia Muhammad mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya,
melainkan dia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengantar sebelum kita masuk ke pembahasan kita. Dua wahyu ini, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sekali lagi yang sahih ya. Karena hadis tidak sama dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an dari mulai surat Al-Fatihah yang pertama sampai terakhir surat An-Nas, semuanya riwayatnya mutawatir, sahih semua. Tidak ada yang dhaif, lemah, tidak ada. Ya, diriwayatkan oleh puluhan, ratusan sahabat, ratusan mungkin ribuan tabi'in yang menghafalnya, dan seterusnya. Ribuan umat menghafalnya dengan bacaan yang sama. Berbeda dengan hadis. Hadis Nabi SAW karena jumlahnya sangat banyak, jutaan mungkin, ya, ratusan ribu bahkan mungkin jutaan. Ada yang benar-benar ucapan Rasulullah, ada yang tidak bisa dipastikan bahwa itu ucapan Rasulullah, belum terpenuhi syarat-syarat periwayatan hadis, sehingga hadisnya belum bisa diterima. Bahkan ada hadis yang maudhu, yang palsu, yang dibuat-buat, ya, terutama ketika timbul fitnah, terjadi gejolak di kalangan kaum muslimin, perseteruan, ya, permusuhan, pertentangan, muncullah hadis-hadis palsu. Ya. Jadi hadis ini penting, ya, poin penting, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang membawakan hadis tapi dia tidak tahu hadis itu sahih atau tidak. Nah, ini kita perlu hati-hati, ya. Baik kita sebagai orang umum ataupun bagi seorang pendakwah, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menyampaikan peringatan beliau. Kata beliau SAW, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, dia bilang Nabi SAW bersabda, padahal dia tahu itu bukan hadis. Rasulullah SAW bersabda, padahal dia tahu itu perkataan ulama, bukan hadis. Sengaja dia berdusta atas nama Rasulullah, walaupun tujuannya baik supaya orang mau belajar agama, mau beribadah. Apa kata Rasulullah? Falyatabawwa', tempatilah tempatnya di neraka. Nauzubillah, ini ancaman yang berat, ya. Makanya kalau hadis kita harus periksa dulu hadisnya sahih kah atau tidak, ya. Hadis yang bisa diterima dijadikan landasan yang disepakati oleh para ulama dua jenis, hadisnya sahih dan hasan. Sahih dan hasan, di bawahnya itu hadis dhaif, bawah lagi hadis palsu, itu tidak diterima. Hadis dhaif masih ada beberapa ulama yang membolehkan hanya khusus dalam masalah fadail amal, keutamaan amal, tapi ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya, tidak sembarangan. Tapi yang disepakati hadis sahih dan hasan. Inilah hadis yang disepakati bisa dijadikan sebagai landasan dalam kita berakidah, dalam kita beramal, dalam kita menetapkan hukum dan sebagainya. Maka ketika hadis itu sahih atau dia hasan, secara keilmuan, ilmu riwayat hadis, maka dia telah valid bahwa itu adalah sabda Rasulullah SAW, maka berarti dia adalah salah satu dari jenis wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Dia adalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah, yang Rasulullah SAW sampaikan dengan kalimat beliau sendiri. Nah, ini perbedaan Al-Quran dengan hadis. Kalau Al-Quran apa kalimatnya dan Allah, itulah yang beliau sampaikan. Tapi hadis Allah ilhamkan maknanya, kandungannya ke dalam hati beliau, beliau sampaikan dengan susunan kalimat beliau, yang beliau Allah berikan kelebihan berupa jawami'ul kalim,
Beliau mampu mengungkapkan kalimat yang pendek tapi maknanya luas, maknanya dalam. Maknanya luas, maknanya dalam. Ini hadis. Dan perlu kita ketahui, dua wahyu Al-Quran dan hadis yang sahih tidak mungkin akan pernah bertentangan sampai hari kiamat. Karena sumbernya satu. Sumbernya satu. Kalau ada hadis yang terbukti sahih ternyata terkesan bertentangan dengan ayat Al-Quran, maka bisa jadi pemahaman kita yang belum tepat memahaminya. Ya, jadi hadis yang sahih dengan Al-Quran tidak akan pernah bertentangan karena sumbernya satu, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagai muqaddimah agar kita mengetahui kedudukan Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana yang disebutkan tadi, kehidupan alam kubur tidak mungkin kita ketahui kecuali melalui wahyu dari Allah, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang kehidupan di alam kubur hanya secara global saja, secara garis besar, secara umum saja. Adapun yang lebih rinci kita dapatkan penjelasan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berbicara mengenai kehidupan di alam kubur, maka kita berbicara mengenai kematian. Dan setiap kita pasti akan merasakannya, cepat atau lambat. Tidak mengenal mana yang lebih tua, mana yang lebih muda. Kalau sudah tiba masanya, dia tidak bisa dimajukan ataupun diundur barang sedetik pun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya ganjaran kalian hanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disempurnakan oleh Allah pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah berhasil, dia sukses. Inilah kesuksesan yang sejati. Kesuksesan seorang muslim bukan dengan banyaknya hartanya, mobilnya yang mewah, rumahnya yang megah, bukan berbangga-bangga dengan banyaknya kebun-kebunnya, anak keturunannya. Kesuksesan seorang muslim yang sejati ketika kakinya melangkah masuk ke dalam pintu surga. Itulah kesuksesan yang sejati. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang menipu, yang melalaikan, yang semu, yang akan kita tinggalkan semuanya. Maka semua kita akan bertemu dengan yang namanya kematian. Bagaimanapun kita berusaha untuk menghindarinya, dimanapun kita bersembunyi, maka tetap kematian itu akan menemui kita, cepat atau lambat. Semua sudah ditentukan waktunya. Yang jadi permasalahan bukan kapan waktunya, karena kita tidak tahu kapan waktunya, dan kita tidak disuruh untuk mengetahui, mencari tahu kapan waktunya. Yang jadi permasalahan, yang jadi perhatian kita adalah bagaimana kita menghadapi sakaratul maut itu. Apakah kita kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang berserah diri, ataukah kita kembali dalam keadaan penuh dosa, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka
perjalanan kematian ya, diawali ketika sakaratul maut datang ya. Bisa didahului dengan sakit, bisa pula tidak. Maka jangan kita merasa aman, kita yang sehat bugar. Belum tentu yang sering masuk rumah sakit, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, itu yang duluan. Bisa jadi ya ngantarin yang sehat ini yang duluan tiba-tiba ya. Maka ketika sudah tiba waktunya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq. Sekali-sekali tidak. Idza balaghatit taraqi, ketika ruh nyawa itu sudah mencapai tenggorokan, nafasnya sudah satu-satu. Kita mungkin pernah menyaksikan orang yang sakaratul maut ya, nafasnya satu-satu sudah tarik. Terkadang mau berhenti dalam waktu yang lama, hilang, seperti hilang, nanti muncul lagi. Sudah satu-satu nafasnya sudah hampir sampai di tenggorokan. Wa qila man raq, dan dikatakan kepadanya, siapa lagi yang bisa mengobati? Dia sudah yakin ini sudah waktunya. Tidak ada lagi, walaupun dokter spesialis segala macam yang datang, walaupun alat yang paling canggih dipasang. Wa dhanna annahu al-firaq, dia sudah yakin itu adalah saatnya perpisahan. Saatnya perpisahan dengan dunia, dengan keluarga yang dia cintai, dengan harta yang dia kumpulkan siang dan malam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Kalaulah tidak, seandainya ketika ruh sudah sampai di hulqum, tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, ketika itu kalian melihatnya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, kami lebih dekat kepadanya, kepada orang yang akan meninggal itu, akan tapi kalian tidak menyaksikannya, tidak melihatnya. Saat itu malaikat hadir, malaikat maut datang, dan malaikat maut datang tidak sendirian. Bapak dan Ibu yang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, dan para ulama menyatakan sanadnya sahih, disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW suatu ketika beliau mengantarkan jenazah salah seorang sahabat, maka beliau sambil menunggu penguburan, beliau duduk bersama para sahabat beliau. Kemudian beliau, kita sampaikan secara maknanya, sesungguhnya beliau menyampaikan, sesungguhnya seorang hamba ketika dia akan berpisah dari dunia menuju akhirat, maka para malaikat turun dari langit. Bukan satu malaikatnya, Pak, malaikat maut yang satu, tapi pengiringnya banyak ya. Makanya kata Allah, dan kami lebih dekat kepadanya dibandingkan kalian, tapi kalian tidak melihat. Kata Rasulullah, malaikat akan duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Mereka membawa kafan. Kalau dia seorang mukmin, kata Rasulullah, bukan muslim. Ingat Pak, mukmin. Kata beliau, innal abdal mu'min, sungguhnya seorang hamba yang mukmin, yang beriman. Artinya bukan KTP-nya saja yang Islam, tapi dia mengamalkan Islamnya, beriman kepada Allah ya. Maka akan turun malaikat dari langit, wajah mereka putih bercahaya ya, seperti terang seperti matahari.
mereka membawa kain kafan dari surga dan juga hanut dari surga. Hanut itu seperti serbuk untuk kita mengurus jenazah. Kemudian mereka duduk di sisi orang tersebut sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut, malakul maut. Malakun itu satu, Pak. Kalau jamak lebih dari dua itu malaikah. Jadi malaikat maut itu satu, Pak. Satu. Itu makhluknya itu satu. Bagaimana dia bisa mencabut nyawa orang demikian banyak? Itu kekuasaan Allah. Ya, Allah yang mengatur segalanya. Ya. Datanglah malaikat maut, kemudian dia duduk ya di dekat kepalanya ketika napas orang itu sudah satu-satunya. Apa kata malaikat maut kepada orang tersebut ketika dia ada orang yang beriman? Ya ayyatuhan nafsul thayyibah. Dalam riwayat yang lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Maka keluarlah ruh tersebut, ruh orang tersebut, orang mukmin, seperti air yang mengalir dari wadah air, mengalir dengan lancar, mengalir dengan lancar ketika dia orang yang beriman. Diambillah oleh malaikat maut ruhnya tersebut. Kemudian apa tugasnya malaikat yang turun tadi, yang membawa kain kafan? Mereka lah yang mengurusnya setelah malaikat maut. Malaikat maut hanya mencabut nyawanya. Ya, biasanya akan mulai kakinya mulai dingin, terus ke atas sampai lepas. Ya. Kata Rasulullah, "Ar-ruhu idza qubida tabi'ahu al-basar." Ruh itu kalau dicabut, maka mata akan melihatnya. Artinya orang yang meninggal itu dia melihat ruhnya keluar. Makanya kata Rasulullah, sunnahnya ketika kita mendapati orang yang baru wafat, kita pejamkan matanya. Terkadang dia terbelalak. Bahkan sahabat Nabi pun ada yang terbelalak. Ya. Rasulullah SAW masuk melihat salah seorang sahabat beliau, matanya terbelalak. Padahal mereka orang mukmin yang dijanjikan surga. Beliau pejamkan matanya. Keluarlah ruh tersebut yang mengalir dengan lancar seperti air yang mengalir. Tidak dibiarkan sesaat pun setelah keluar, maka para malaikat yang membawa kain kafan mengambil ruh tersebut dari malaikat maut dan mereka mengkafaninya dengan kafan dari surga. Keluarlah dari ruh tersebut aroma yang harum seharum wangi kasturi yang paling wangi di dunia. Ketika dia ruh orang yang mukmin, kemudian dibawalah ruh tersebut naik ke langit. Semua malaikat antara bumi dan langit semuanya mendoakannya. Demikian pula malaikat yang di langit. Dan semua malaikat berharap agar ruh itu melewat di dekatnya. Ketika diangkat, sampailah ke langit dunia, langit yang pertama. Dan langit itu ada penjaganya, ada pintu-pintunya. Maka ditanyakan kepada para malaikat yang membawa, siapa ruh ini yang demikian baik? Maka disebutlah namanya Fulan bin Fulan, dengan nama yang terbaik kata Rasulullah yang pernah dia disebut di dunia. Kita nih kadang di dunia banyak panggilannya. Ya, ada kawan-kawan kita yang panggilannya mengolok-olok, ada yang dengan panggilan untuk memuliakan, menghormati. Maka kita akan disebut ketika kita wafat dalam keadaan beriman, akan disebut dengan nama yang paling mulia yang disebut kita di dunia. Maka dibukakan pintu langit kedua. Kemudian para malaikat ikut mengiringi naik pintu ke langit kedua, dibukakan lagi pintu sampai seterusnya, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampailah ke langit yang ketujuh. Maka di situ
Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika ruh itu sudah sampai di langit yang ketujuh, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tuliskan catatan amal hambaku ini di illiyin. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Tahukah kamu apa itu illiyun? Kitab yang bertulis, yang dicatat, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, a'iduhu ilal ard, kembalikan dia ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhu wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Sesungguhnya aku, kata Allah, menjanjikan bahwasanya aku darinya lah, dari bumi itulah aku menciptakan mereka, dan di sanalah mereka akan dikembalikan, dan dari sanalah mereka akan dikeluarkan untuk kalian lain, akan dibangkitkan. Maka ruh tadi setelah sampai di langit yang ketujuh dikembalikan lagi ke bumi, ya. Maka dia bisa melihat, ya, orang-orang yang menangisi jenazahnya, orang-orang yang mengurusi jenazahnya, memandikannya, menyolatkannya, mengkafaninya, menyolatkannya. Kalau dia orang yang mukmin, apa kata Rasulullah? Dia akan bilang, segerakan aku, segerakan aku. Dia ingin segera supaya dia selesai urusannya, supaya dia dapatkan kebaikan di alam kuburnya. Maka ketika dia telah dibawa ke kuburan dan orang-orang sudah selesai menguburkannya, ya, orang-orang yang mengantarkannya setelah pulang, ya, keluarganya pun pulang, hartanya yang dia kumpulkan, yang dia pakai, yang digunakan mungkin untuk mengantarkan jenazahnya juga dibawa pulang. Dan benarlah sabda Rasulullah SAW, mayit itu diiringi oleh 3, yang 2 pulang kembali, tinggal 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mayit itu diiringi oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yarji'u ahluhu wa amaluhu wa maluhu. Keluarganya pulang, hartanya pun dibawa pulang. Wa yabqa amaluhu, tinggallah amalnya saja. Ketika telah ditimbun, ya, dia sudah masuk ke liang lahat, ditimbun dengan tanah, orang-orang telah mendoakannya, maka orang-orang bahkan keluarganya pun mulai berjalan untuk pulang. Kata Rasulullah, maka dikembalikan ruhnya ke jasadnya di dalam kuburnya. Bahkan fa innahu yasma'u hafqa ni'ali ashabihi, dia bisa mendengar langkah sandal orang-orang yang pulang meninggalkan kuburnya, orang-orang yang dia cintai, ya, harta yang dia cintai, semuanya pulang. Maka ketika itulah, ketika dia dikembalikan kepada badannya, ke jasadnya, di tempat yang asing, yang sepi, yang gelap mungkin, yang sempit, dia tidak tahu, bingung, takut, cemas mungkin. Datanglah 2 malaikat, bukan dalam sosok yang lembut, tapi 2 malaikat yang sangar, yang keras. Mereka datang mendudukkannya. Jadi mayit itu akan didudukkan dalam kuburnya, kemudian ditanya dengan bentakan. Kita dalam kondisi takut, bingung, ada 2 orang yang sangar membentak kita. Bagaimana kondisi kita saat itu? Pertanyaan bukan dengan percakapan yang baik. Man rabbuk, dengan bentakan yang menggelegar. Syadidul intihar, kata Rasulullah. Bentakan yang sangat keras. Kita, Pak, kalau dibentak orang mungkin yang kita takuti, ya, polisi kah, tentara kah, mungkin ditanya tinggal di mana, mungkin bisa salah-salah kita jawab, ya. Ini di tempat yang asing, sendiri, datang 2 makhluk yang menyeramkan, ya.
sangar dengan sangat menggelegar bertanya, "Man Rabbuk?" Tapi ingat, amal kita di dunia yang akan menguatkan kita, iman kita yang akan menguatkan kita. Rasulullah SAW membaca ayat, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah lah yang meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan di akhirat. Kalau bukan karena iman kita, mungkin kita akan blank. Apa yang akan kita jawab? Siapa Tuhanmu? Tapi karena keteguhan iman kita di dunia menyebabkan kita, Allah meneguhkan kita di akhirat kelak. Allah akan tuntun kita untuk menjawab, Rabbi Allah, Tuhan itu adalah Allah. Maka mereka bertanya lagi dengan bentakan lagi, Madinu, apa agamamu? Allah teguhkan kita, diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Mereka bertanya lagi, Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Maka Allah tuntun kita, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi, wa ma amaluk? Apa amalmu? Maka dia menjawab lagi, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa sadaqtu. Aku membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an, dan aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Kemudian diulangi lagi. Jadi pertanyaannya bukan satu kali. Dalam sebagian riwayat disebutkan 3 kali. Diulangi lagi, man rabbuk, ma dinu, man nabiyyu. Dan kata Rasulullah SAW, bagi orang yang beriman, inilah ujian yang terakhir. Inilah namanya fitnah kubur, ujian di dalam kubur. Setelah itu tidak ada lagi ujian bagi orang yang beriman. Dia tinggal menerima balasan amal kebaikannya. Ketika Allah teguhkan dia untuk menjawab dengan jawaban yang benar, maka terdengar seruan dari langit, am sadaqa abdi, sungguh benar hambaku, fa'afshiru minal jannah, fa'afrishuhu minal jannah, bentangkan baginya kasur dari surga, wa albisuhu minal jannah, pakaikan pakaian dari surga, waftahu lahu baban minal jannah ilal jannah, bukakan baginya pintu ke surga. Maka dia dibentangkan kasur tempat tidur dari surga, pakaian dari surga, kemudian dibukakan baginya pintu surga yang dia bisa lihat tempatnya kelak di akhirat nanti. Bentuk kegembiraan yang Allah berikan ketika seorang mukmin berada dalam kubur, dia bisa melihat. Bahkan kata Rasulullah, dia bisa mencium aroma surga tersebut ketika dibukakan pintu baginya. Kemudian setelah itu datanglah seseorang yang elok wajahnya, bagus wajahnya, bagus pakaiannya, penampilannya, kelihatannya menyenangkan ya penampilannya. Kemudian dia berkata, bergembiralah engkau dengan apa yang menggembirakanmu, bergembiralah dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang di dalamnya ada kenikmatan yang abadi. Maka kita pun akan bertanya, ya, siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang menunjukkan kebaikan. Maka dia pun akan menjawab, ana amalukas salih, wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah, bati'an fi ma'siyatillah, fajazakallahu khairan. Aku adalah amalmu yang soleh, amal kebaikanmu di dunia dahulu. Apa kata amal ini? Tidaklah aku mengetahui engkau, melainkan engkau cepat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini sifat orang yang beriman. Untuk masalah amal kebaikan, amal ketaatan, dia cepat. Dan lambat, susah, berat untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita cek diri kita. Sudahkah kita seperti itu?
Maka kata amal soleh tersebut, fajazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Maka dibukakan lagi pintu surga dan dibukakan pula pintu neraka. Disebutkan kepadanya, ini neraka, tempatmu seandainya dulu engkau bermaksiat kepada Allah. Diperlihatkan bagaimana ngerinya neraka. Dan ini surga, tempatmu nanti kelak karena ketaatanmu kepada Allah. Semakin menambah rasa syukurnya, selamat dari azab yang demikian dahsyat, dan akan diberikan ganjaran yang demikian nikmatnya luar biasa. Apa kata orang mukmin ini? Rabbi tuqimis sa'ah, wahai Tuhanku, cepatlah jadikan hari kiamat, karena dia ingin cepat masuk ke dalam surga. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jika dia orang yang beriman. Dan bagaimana kalau dia seorang yang kafir atau orang yang banyak berdosa? Insyaallah kita sampaikan setelah sholat Isya. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam.